Pemirsa, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali memperkirakan inflasi pada Desember 2020 akan tetap terkendali. Meskipun demikian, tingginya curah hujan di Bali perlu diwaspadai yang dapat kembali meningkatkan harga kelompok barang volatile food. Kepala KPW BI Bali Trisno Nugroho menyampaikan TPID Kabupaten, Kota, dan Provinsi terus berupaya untuk menjaga 4K, yaitu ketersediaan pasokan, kestabilan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Menurutnya, setelah berturut-turut mengalami deflasi sejak Mei hingga Oktober 2020, Bali pada November 2020 mencatat inflasi di Kota Denpasar maupun Singaraja. Berdasarkan perhitungan dari data inflasi Kota Denpasar dan Singaraja yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, pada November 2020, Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 0,22% MTM, atau meningkat setelah bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar minus 0,24% MTM. Inflasi Bali berada di bawah inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,28% MTM. Inflasi terjadi pada Kota Denpasar sebesar 0,20% MTM dan Kota Singaraja sebesar 0,37% MTM. Secara tahunan, inflasi Bali tercatat sebesar 0,81% YoY, juga lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang sebesar 1,59% YoY. Inflasi terjadi di kelompok volatile food yang mengalami kenaikan harga sebesar 2,60% MTM dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkatan harga terlihat untuk komoditas bawang merah, cabai merah, daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang putih. Peningkatan harga komoditas hortikultura disebabkan oleh menurunnya hasil panen di penghujung tahun akibat curah hujan yang tinggi. Demikian juga dengan daging ayam ras, implementasi kebijakan pengurangan DOC, Days Old Chicken, menyebabkan turunnya pasokan. Kelompok barang administered price mencatat penurunan harga sebesar 0,24% MTM. Penurunan tekanan harga pada kelompok ini disebabkan oleh turunnya tarif angkutan udara dan tarif listrik. Turunnya tarif angkutan udara masih disebabkan oleh subsidi silang oleh pemerintah. Adapun penurunan tarif listrik merupakan kelanjutan dari kebijakan pemerintah untuk menurunkan tarif dasar listrik pelanggan non-subsidi. Sedangkan kelompok barang core inflation penurunan harga sebesar 0,18% MTM dibandingkan dengan bulan Oktober. Penurunan tekanan inflasi ini terjadi terutama pada canang sari, emas perhiasan, dan air kemasan. Harga canang sari masih menunjukkan tren menurun sejalan dengan normalisasi pasca Hari Besar Keagamaan Nasional HBKN. Adapun penurunan harga emas perhiasan menurun sejalan dengan turunnya harga emas dunia, pasca redanya ketidakpastian ekonomi global. Selain itu, masih rendahnya daya beli masyarakat juga menyebabkan penurunan permintaan terhadap barang tahan lama. Suardike, Bisnis Bali melaporkan.